Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat game semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Qurratul Ain fit Tashili wa Takmilati li Al-Fadhi Fathil Mu'in. Sudah sampai di sekitaran halaman 50-an ya. 60. Halaman 59, 60, 61, 62, 63. Halaman 66. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mashul khuffain. Ini adalah satu bab pada menjelaskan hukum mashil khuffaini, mengusap dua sepatu. Langsung, innama yajuzu mashul khuffaini. Hanya saja bolehlah oleh mengusap kedua sepatu. Hal keadaan dua sepatu itu sekaliannya fil wudu'i dalam wudu badalan an ghaslir rijlaini, sebagai ganti dari membasuh dua kaki. La fi ghairihi, tidak pada selainnya wudu. Apa selain wudu? Min ghuslin, dari mandi, au izalatin najasah, atau menghilangkan najis. Jadi mengusap sepatu, nggak buka sepatu, boleh diusap pengganti wudu. Cuma pengganti wudu saja, pengganti yang lain nggak boleh. Artinya orang mandi junub nggak buka sepatu nggak boleh. Dan najis sama sepatu kan. Kita usap sepatunya sebagai membersihkan najis. Ternyata menyapu sepatu hanya berlaku untuk wudu saja. Tafri', ya, mafhum dari penjelasan tadi. Falau labisa khuffahi, maka jika memakai akan dua sepatunya. Summa ajnaba, kemudian berjunub iya. Kalau berjunub harus mandi berarti kan. Au damiyat, atau berdarahlah oleh kakinya. Fil khuffa ini dalam dua sepatu. Kaki yang ada dalam dua sepatu berdarah. Masalah sebagai contoh. Masalah lehima, maka mengusap oleh orang berjunub tadi di atas keduanya dua sepatu, maka mengusap ianya orang yang bernajis dan kakinya berdarah di atas keduanya dua sepatu badalan an ghasli rijlaihi, sebagai ganti dari membasuh dua kakinya. Lam yujzi, tidak memada oleh yang demikian kepadanya. Enggak boleh ya. Bal labudda minal ghasli, bahkan tidak boleh tidak dari mandi. Harus mandi. Harus dibuka sepatu. Wa yushtaratu li jawazihi ay yakuna lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Disyaratkan bagi bolehnya mengusap. Disyaratkan bagi bolehnya mengusap ayakuna. Akan apa disyaratkan? Akan bahwa adalah lubsuhuma, adalah menggunakan kedua sepatu. Itu kabar yakuna kan? Ba'da kamalit taharah, itu sesudah sempurna taharah. Sesudah sempurna bersuci minal hadasa ini dari dua hadas. Apa itu taharah dua hadas? Min ghuslin, mandi, wudu'in dan wudu, au tayamumen atau tayamum, linahwi maradin, karena seumpama sakit. Nah,
Coba saya lihat dulu ya. Disyaratkan untuk boleh menyapu akan bahwa adalah penggunaan keduanya dua sepatu sesudah sempurna tohara. Maknanya sesudah sempurna tohara. Kita udah wudhu. Pertama wudhu udah selesai dulu. Baru kita pakai sepatu. Nah, di hadas selanjutnya ketika kita wudhu, sepatu boleh diusap kan? Di sini beliau pengen bilang begini, jangan sampai sesudah selesai tohara, ketika kita membasuh dua kaki, selesai kita basuh satu kaki, langsung kita masukkan ke dalam sepatu. Kemudian kita kemudian kita basuh satu lagi, baru masukkan ke sepatu. Enggak, selesaikan wudhu dulu, baru pakai sepatu. Jangan selesai sebelah kaki langsung pakai sepatu di sebelahnya. Itu dianggap memakai sepatu belum selesai bersuci karena kaki satu lagi belum belum kita basuh. Nah, itu. Disyaratkan bagi bolehnya sapu sepatu, mengusap sepatu akan bahwa adalah memakai keduanya sepatu sesudah sempurna tohara, benar-benar sesudah sempurna tohara. Jangan baru selesai satu kaki langsung pakai sepatu. Apa tohara itu minal hadasa ini? Atau tohara dari dua hadas? Hal keadaan dua hadas min ghuslin, bukan. Ghuslin kan bukan hadas ya kan? Enggak boleh hal, berarti tohara. Hal keadaan tohara itu dari mandi, wuduin atau wudu, atau tayamumen atau tayamum, tayamum bagi seumpama sakit. Sudah tayamum karena sakit, dan pakai sepatu kan, boleh diusap. La lifaqdil ma'i. Tidak tayamum karena nggak ada air. Nah, ini nggak tahu nanti kita lihat. Kalau kita bertayamum karena nggak ada air, bagaimana caranya kan? Nggak boleh nanti diusap. Nggak boleh diusap. Beliau nggak menjelaskan alasannya kenapa. Ini kita tayamum nih, karena nggak ada air. Kemudian kita pakai sepatu. Kemudian ada air. Kita wudhu. Nah, sepatu itu nggak boleh diusap. Harus dibuka dulu, dicuci. Ada pengecualian ternyata. Dan orang yang tayamum karena nggak ada air, kalau di tempat yang biasanya ada air memang sholatnya harus qadha. Kita lanjutkan dulu. Kalau kana alaihil hadasan, maka jikalau adalah di atasnya seorang itu dua hadas. Faghasala a'dha al-wudu anhuma, maka membasuh ia akan anggota wudu untuk keduanya dua hadas. Dia punya dua hadas. Hadas junub ada, hadas kecil juga ada kan. Maka membasuh ia anggota wudu untuk keduanya dua hadas. Jadi di anggota wudhu sudah hilang hadas, hadas kecil hilang, hadas besar hilang. Tapi di anggota wudhu doang kan. Di anggota lain hadas junub kan belum hilang. Semua labisal khufaini. Kemudian memakai ia akan dua sepatu. Qabla ghasli baki badani, sebelum membasuh seluruh badannya atau sisa badannya seseorang. Lam yujidil mashu, niscaya tidak memadalah oleh usap. Gak boleh usap kan. Gak boleh usap ay fil mustaqbali, di masa depan. Dan wudhunya untuk apa juga kalau dia masih berhadas kan tetap nggak boleh ngapa-ngapain dengan wudhu. Kita berjunub dan kita wudhu niat menghilangkan hadas, itu di anggota wudhu hilang hadasnya kan ya, tapi kan badan kita masih berjunub ya, untuk apa wudhu kalau dipikir kan. Intinya beliau pengen bilang karena dia pakai sepatu atau dia rencana sesudah pakai sepatu kemudian dia baru membasuh sisa badannya, itu tetap nggak boleh usah. Kenapa? Karena dia menggunakan sepatu sebelum selesai suci dari hadas, sebelum sempurna suci. Jadi ini tafri' dari kamalit tahar, ba'da kamalit tahar. Gimana Bu? Nah itu. Maka tidak bolehlah oleh mengusap fil mustaqbali, di masa depan, hatta yanza'ahuma, hingga membuka ia, mencabut ia akan keduanya dua sepatu, wa yaghsila baqiya badane, dan mencuci ia akan sisa badannya. Walau kana muhdisan, jikalau ada yang seorang itu berhadas. Berhadas dia, faghasala ihda rijlaihi,
maka membasuh ia akan salah satu dari dua kakinya. Sama tadi kan. Ada ia itu berhadas, maka membasuh ia akan salah satu dari dua kakinya. Artinya dia wudhu udah terakhir, tinggal basuh kaki. Sekarang dia basuh satu kaki. Wal basahal khufa, memakaikan dia kepadanya kaki akan sepatu. Satu kaki yang sudah dicuci langsung pakai sepatu. Padahal wudhunya belum selesai, tinggal satu kaki lagi kan. Tsumma ghasala al-ukhra. Kemudian membasuh ia akan kaki yang lain. Fa'al basahu hal khufa, maka memakaikan dia akannya yang lain. Akannya ukhra akan sepatu juga. Lam yujidil mashu, nisnya tidak memadalah oleh usap fil mustakbal ke depan. Ke depannya nggak boleh usap. Karena dia memakai sepatu ketika belum selesai wudhu. Nah, lam yujizil masuk niscaya tidak bolehlah oleh mengusap fil mustaqbali di depan hatta yang ta'al ula hingga membuka ia akan sepatu pertama mim maudhi'il qadam dari tempat tumit. Qadam bukan tumit ya. Apa namanya? Iya, tumit. Kalau ka'bun pada kaki. Sehingga membuka ia akan yang pertama dari tempat kakinya. Maknanya sepatunya harus dicopot secara selesai. Dicopot dulu secara selesai. Sehingga membuka ia akan yang pertama dari tempat kaki. Tsumma yudkhilaha, kemudian memasukkan ia akannya sepatu, akannya kaki dalam sepatu. Kemudian memasukkan ia akannya kaki dalam sepatu. Dibuka dulu berarti. Buka dulu sepatu yang dipakai pertama kan, sepatu sebelah kanan. Takdir dulu, takdir gambarannya. Kita wudhu ini. Pas di giliran mencuci kaki, kita cuci kaki sebelah kanan, selesai langsung pakai sepatu. Padahal kaki sebelah kiri belum kita cuci. Ya, itu dianggap kita memakai sepatu belum sempurna taharah. Kemudian kita cuci kaki sebelah kiri, kita pakailah sepatu kan. Nah, itu di pas kita ke depan nanti berhadas wudhu, nggak boleh diusap sepatu itu. Dibuka dulu sepatu sebelah kanan. Dibuka, nah baru kita pakai ulang. Berarti kita pakai sesudah sempurna taharah. Ya, begitulah lebih kurang. Masya Allah. Banyak kurangnya dari lebih. Keadaan kurang stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu fi ijza'il khuffaini, dan disyaratkan pada memadanya sepatu lil masih bagi diusap arba'atu syurutin, akan 4 syarat. Disyaratkan fi ijza'il khuffaini dalam memadai dua sepatu lil masih untuk diusap akan arba'atu syurutin 4 syarat. Sepatu baru boleh diusap dalam wudu harus ada 4 syaratnya. 4 kategori sepatu. Ada 4 syarat pada sepatu. Pertama, ayakuna tahiraini indal masih, bahwa adalah keduanya dua sepatu itu suci keduanya. Indal masih ketika sepatu suci, sepatu yang tidak bernajis kan. Dan bahannya juga memang sepatu suci. Kan dari bahan najis, bukan kulit babi ya. Ya, kulit buaya udah disama nggak apa-apa kan. Dan itu kan suci dia dengan disama. Adalah keduanya dua sepatu itu suci keduanya indal masih ketika diusap. Fala yustaratu tahruhuma indal lumsi, maka tidak disyaratkan akan suci keduanya ketika dipakai. Walaupun awalnya ketika kita pakai mungkin ada tahi ayam kan. Di sepatu ya nggak apa-apa, yang penting pas kita mengusap dia udah nggak ada najis, sudah kita bersihkan. Bahwa adalah kedua-dua sepatu itu tahira ini suci keduanya indal masih ketika mengusap. Fala yustaratu tuhruhuma, maka tidak disyaratkan akan suci keduanya dua sepatu indal lubsi ketika memakai. Hatta hingga laula bisa khuffaini. Jikalau memakai akan kedua sepatu mutanajisa ini dalam keadaan bernajis keduanya. Jika memakai sepatu itu kena najis, mutanajisa kena najis. Tumat taharahuma, kemudian menyucikan oleh ia akan keduanya dua sepatu qabla masih sebelum mengusap. Sebelum diusap,
sepatunya yang kena najis, tahi ayam dia bersihkan dulu kan. Itu boleh langsung usap. Kemudian menyucikan ia akan keduanya dua suatu qoblal masih sebelum mengusap ajza'ahu. Bisa memadai kepadanya seorang oleh al-masu oleh mengusap alaihima atas keduanya dua panjang tentang sepatu. Jadi syarat pertama suci. Asani syarat yang kedua, syartus sani ayyakuna mimma yumkinu tatab'ul masyi alaihima. Syarat yang kedua bahwa adalah kedua sepatu itu mimma dari sepatu-sepatu dari bahan-bahan dari sepatu-sepatu yumkinu tatab'ul masyi yang mungkinlah oleh mengikuti berjalan atas keduanya dua sepatu. Bahwa adalah keduanya dua sepatu mimma dari sepatu-sepatu yumkinu tatab'ul masyi yang mungkinlah oleh mengikut perjalanan. Makanya digunakan untuk berjalan alaihima di atas keduanya dua sepatu, berjalan bagi si musafir fi jami'i hawaijihi dalam semua kebutuhannya musafir min nuzulin dari mampir, watirhalin, berangkat, wa ghairihima dan selain keduanya. Dan sepatu-sepatu yang kuat. Nah, sepatu yang kuat itu digunakan dalam perjalanan. Karena tujuan boleh mengusap itu kan untuk ruksah. Biar dia nggak ribet, nggak capek buka-buka sepatu kan. Butuh waktu lama, ketinggalan dari teman-temannya. Sepatu yang mungkin digunakan untuk jalan itu itu. Kaos kaki nggak disebut sepatu. Kaos kaki itu jawrab. Dalam mazhab Syafi'i, jawrab, kaos kaki itu nggak boleh diusap. Nggak boleh diusap. Kadang kita kedinginan kan. Kedinginan di rumah pakai kaos kaki, mau wudu, usap di atas kaos kaki, mazhab Syafi'i boleh. Ya, ada beberapa syekh kita lihat zaman sekarang berfatwa boleh mungkin mazhab lain. Paham? Jadi sepatu yang kuat. Cuma sepatunya nggak disyaratkan harus kulit kan. Sepatu bebas, sepatu kain, sepatu apapun. Penting kuat. Bisa digunakan lah. Bukan kuat itu. Bisa digunakan untuk berjalan. Nah, kemudian yang ketiga ayakuna kawiyah ini bahwa adalah keduanya dua sepatu. Kawiyah ini kuat keduanya. Sepatu kuat bihaisu dengan sekira-kira yamna'ani menghalangi oleh keduanya. Keduanya dua sepatu nufudal ma'i akan tembus air. Tembus air ila rijli ke kaki. Sepatu yang enggak tembus air. Sepatu yang enggak tembus air. Kan semua sepatu tembus air ya kan, kecuali sepatu karet, sepatu kulit. Maknanya enggak tembus air ketika kita siram langsung gitu. Kalau kita siram enggak langsung tembus ke kaki. Tapi kalau kita siram pelan-pelan ya pasti tembus. Enggak dihitung enggak apa-apa. Yang penting ketika kita siram sekaligus memang dia enggak langsung tembus. Nah, tapi kalau kita siram dikit-dikit kan dia meresap kan. Itu nggak apa-apa. Itu maknanya menghalangi oleh kedua sepatu nufudul ma akan tembusnya air ke kaki inda sabbi alaihima. Ketika menuangnya air atas keduanya dua sepatu angkurbin dari tempat yang dekat min ghairi mahalil kharazi dari selain tempat jahit juga. Di selain tempat jahit kalau kita siram air langsung nggak tembus. Nah, itu berarti sepatu itu boleh diusap. Tempat jahit nggak dihitung karena jahit zaman dulu ini kan suka bolong-bolong kan. Zaman sekarang rapi banget. Kesimpulannya sepatu umum yang kita gunakan kuat bisa diajak berjalan, tak tembus air, kan sepatu jaring dan menutup mata kaki nanti. Nah, udah boleh diusap. Fala yadurru nufuduhu ba'da muddatin ini. Maka tidak apa-apa, tidak mudaratlah oleh tembusnya air sesudah waktu tertentu. Ya kalau kita siram ya lama-lama ya terus kan. Apa? Fala yadurru nufuduhu maka tidak mudaratlah oleh tembus air. Kapan tembus? Ba'da muddah. Sesudah suatu masa. Apalagi
Bekasi hujan gede. Waalaikumsalam. Ustaz Rafi. Hujan Ustaz di sini. Gimana di Jakarta Ustaz? Hujan gede di sini. Wala nufuduhu min mahallil khazari kharazi di asr al-ihtiradi an. Dan tidak mudaratlah oleh tembusnya air min mahalil kharazi dari tempat jahit di asr al-ihtiradi karena susah menghindar darinya. Tadinya tembus air dari tempat jahit. Tempat jahit memang tembus air. Nah, kemudian syarat keempat, ayyakuna satiraini li mahalil fardi minal qadamain. Ayyakuna bahwa adalah keduanya dua sepatu itu satiraini. Menutup keduanya di mahalil fardi bagi tempat fardu, tempat basuh wajib minal qadamaini dari dua kaki. Bagian kaki yang wajib kita basuh seluruhnya kan sampai dua mata kaki. Ya, berarti sepatu yang kita pakai harus menutup kedua mata kaki. Dua mata kaki. Kalau kana dunal ka'baini, maka jikalau ada keduanya dua sepatu itu dunal ka'baini. Itu di bawah dua mata kaki. Di bawah dua mata kaki. Mana contohnya? Kalmidasi. Seperti midas. Nah, ini saya nggak tahu midas. Midas kayaknya sepatu separuh ya. Sepatu separuh. Coba kita lihat midas gimana Kak. Midas. Ya, sandal. Midas itu sandal. Sandal sepatu. Jadi midas itu sandal yang di tumitnya, di belakangnya nggak ada kulitnya. Di depan aja. Hanya menutupi jari jemari saja. Midas. Nah itu. Kalau kana, maka jikalau adalah keduanya dua sepatu, dunal ka'bain, di bawah dua kaki, kalmida, seperti midas. Sandal bentuk sepatu, atau seperti sepatu biasa yang pendek. Jadi enggak tutup mata kaki. Lam yakil masuk alaihi manusia tidak bolehlah. Tidak memadailah oleh mengusap di atas keduanya dua sepatu. Di sepatu yang menutup mata kaki. Mana menutup mata kaki di sini bukan menutup warna, beda dengan dalam bab aurat. Kalau bab aurat dalam salat, makna satir kan tutup warna kan. Di sini bukan tutup warna. Makna satir di sini penuh penghalang aja walaupun sepatu kaca nggak apa-apa. Sepatu kaca kan dari Italia nggak apa-apa. Wal muradu bisatiri huna dan bermula yang dimaksud dengan satir di sini. Sepatu yang bisa menutupi tadi itu al-hailul ladzi yamna'u nufudul ma. Itu ada penghalang. Penghalang yang menghalangi ia akan tembusnya air ila rijli ke kaki. Nah, bil qaidil ladzi marra qariban dengan ketentuan dengan kait yang telah lalu ia ya kait yang marah yang telah lalu ia barusan qariban la mani uruyah. Bukan yang dimaksud dengan satir itu mani uruyah, penghalang yang menghalangi penglihatan. Nah, beda dalam bab aurat ya. Aurat nutup warna. Oh, nutup sepatu di sini yang penting dia nggak tembus air, walaupun sepatunya bening. Berat. Ya terima aja semuanya ya, biar rame ya. Wal ibratu huna satruhuma min kulil jawanibi wa minal asfali. Dan berumlah ibarat yang menjadi i'tibar di sini.
ibrah wal ibratuhun. Dan bermula i'tibar di sini dalam bab sepatu itu satruhuma itu tertutup keduanya dua kaki min kullil jawanib dari seluruh sisi wa minal asfali dan dari bawah. Artinya sepatu itu menutup tempat fardu. Ditutupnya dari bawah dan dari samping aja. Walaupun kita lihat dari atas kelihatan mata kaki kayak sepatu bot misalnya. Pakai sepatu bot kan. Kan kelihatan dari atasnya lebar. Gak apa-apa. Penting bawah dan samping dia ketutup. Udah boleh kita usah. Nah itu. Beda dengan dalam bab sholat. Dalam bab sholat di atas yang penting. Atas dan samping. Di bawah nggak perlu kan. Artinya aurat kita kelihatan dari bawah. Kita sholat di atas. Rumah berlantai. Ada bolongan kan. Dari bawah aurat kita kelihatan nggak apa-apa. Begitu juga di sini. Kaki kita kelihatan dari atas nggak apa-apa. Ini sebaliknya. Kelihatan dari atas nggak apa-apa. Kalau dalam sholat di bawah nggak apa-apa. Formula ibarat di sini itu satu rumah tertutup keduanya dua kaki. Mingkulil jawanib dari seluruh sisi. Wa minal asfali dan dari bawah. La minal a'la. Bukan dari atas. Fayakfi kufun wasi'ul fami. Maka memadailah oleh sepatu yang wasi'ul fami. Yang lebar mulutnya. Sepatu ada mulutnya nih. Gimana cara memaknai yang benar ya? Jadi wasi'ul fami. Lebar mulutnya maknanya atasnya terbuka lebar. Itulah sepatu bot. Fayakfi akhufu wasi'ul fami. Maka memadailah oleh sepatu yang luas mulutnya. Yural qadamu min a'lahu. Yang terlihat akan kaki min a'lahu dari atasnya sepatu. Nggak apa-apa. Aksa satiral aurah. Nah, aku maksud akan sebalik penutup aurat. Kalau kita hal juga boleh kan? Kita takwil tapi. Aksa satiral aurat. Aku maksud akan sebalik penutup aurat. Kalau tutup aurat dalam sholat, di atas kita tutup. Dan di samping kan? Nah, di bawah nggak apa-apa. Artinya kalau pas kita sholat, kita melihat dari lubang leher baju kita, kita melihat pusar kita sendiri. Nah, itu batal sholat kan? Nah, itu. Artinya fa'innahu yakunu min a'la wa jawaniba. Artinya maka bahwa sungguhnya penutup aurat itu ada ia min a'la dari bagian atas, wa jawaniba dan dari bagian samping. La min asfala bukan dari bawah. Kama sayati sebagaimana yang akan datang. Depan nanti ada penjelasan tutup aurat yang wajib dari atas dan samping. Masya Allah. Begitulah kitab. Kedengaran nggak? Aman kan? Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Wa yajudu lil musafiri safran yujawidul kasra. Dan boleh bagi si musafir. Dan boleh bagi si musafir akan safir. Safran maf'ul musafiri. Boleh bagi si musafir. Asalnya boleh bagi orang yang musafir iya. Safran akan safir. Yujawidu yang membolehkan ianya safir akan kasar. Oleh apa boleh? Mashu fa'il yajudu. Boleh bagi si musafir. Yang musafir ia akan sebagai safir. Yang membolehkan ia akan kasar oleh mashu. Oleh mengusap salah satu ayamen selama 3 hari. Bilayah lihinna beserta malam-malamnya. Ini safir kasar ya. Safir yang membolehkan kasar berarti kan safir kasar. Safir kasar sekitar 90 kilo. Dia boleh mengusap sepatu 3 hari. 3 hari, 3 malam. Wali ghairihi dan boleh bagi selainnya si musafir. Siapa selain si musafir? Mukim, orang yang tinggal di rumahnya. Musafirin dan siapa lagi si musafir? Safra ghairi kasrin akan safir yang tidak kasar. Mau ke kota kan? Masih dalam kota. Safir yang tidak kasar. Nah,
Atau di sini safir jauh, tapi enggak lengkap syaratnya. Kita lihat. Boleh bagi selainnya safir yang boleh kasar. Siapa selainnya? Dari mukim. Musafirin dan si musafir. Yang musafir ya safra ghairi kasrin akan safir yang tidak kasar. Ka'asi bisafari seperti orang yang maksiat dengan sebab safirnya. Safir tujuan maksiat, nggak dapat ruksah. Nggak dapat ruksah. Musafirin safaran kasiran dan seperti musafir akan safir yang pendek. Oleh apa boleh? Fa'il yajuzu. Al-masu oleh pengusap yoman walailah sehari dan semalam saja. Cuma boleh sehari semalam. Mana sehari semalam di sini 24 jam. 24 jam. Kita hitung 24 jam. Cuma perhitungan 24 jam dari mana? Apakah dari kita pakai sepatu atau dari mana? Kita lihat. Wabtida'u muddatil masih dan bermula permulaan masa usap, masa mengusap. Itu yusabu dihitung akan dianya permulaan min akhir hadasin. Dari akhir hadas ba'da lurusil khufi sudah pakai sepatu. Ini duhur nih, duhur udah selesai wudu. Duhur selesai wudu, kita pakailah sepatu. Jadi bukan langsung dari situ dihitung 24 jam ke depan. Nah, tiba waktu asar, kemudian pas di waktu asar kita berhadas. Kita buang air kecil. Selesai kita buang air kecil, nah mulai dari situlah dihitung 24 jam ke depan. Nah itu, 24 jam ke depan. Permulaan masa mengusap itu yuhasabu. Itu akan dianya permulaan dari akhir hadas. Mana selesai hadas dulu kan? Dari akhir hadas sesudah pakai sepatu. La min ibtida'il hadasi bukan dari permulaan hadas. Wala min waktil masih dan bukan pula dari waktu mengusap bukan. Kadang kita zuhur pakai sepatu. Belum sampai asar kita udah berhadas. Sejam lagi baru asar. Pas asar baru kita mengusap sepatu. Nah, bukan dari situ dihitung, tetap dari hadas tadi. Nah, jadi permulaan waktu usap itu dihitung dia dari akhir hadas sudah pakai sepatu. La min ibtida'il hadas bukan dari permulaan hadas, wala min waktil masih bukan pula dari waktu usap. Ai bil fi'li. Kan dari waktu usap bil fi'li maknanya dengan fakta. Kan dari waktu usap yang benar-benar kita lakukan. Wala min ibtida'il lubsi dan tidak pula dari permulaan pakai sepatu. Ini tafrik biar kita paham. Kalau bala, maka jikalau buang air kecil ya. Au masa farjahu atau menyentuh ia akan maluannya. Au lamasa meratan atau menyentuh ia akan istri. Au nama atau tidur ya. Ba'daan la bisa hufaihi. Atau tidur ya. Kapan ia lakukan semua? Sesudah bahwa memakai ia akan dua sepatu. Habis pakai sepatu, ini tadi. Buang air. Untuk maluan. Tuh sabul mudah nih saya dihitung akan masa min kita ibaulik. Dia dihitung akan masa dari selesai kencingnya, udah selesai buang kencing, bukan dari pertama keluar kencing juga, dari selesai keluar semua kencing. Nah, dia dihitung akan masa min kita ibaulik dari selesai buang air kecilnya, masih farji selesai menyentuh kemaluannya, kolam sih atau selesai menyentuhnya bagi istri, au naumihi atau selesai tidurnya berarti bangun tidur baru dihitung nih. Bangun tidur. Pas kita tidur kan kita belum ngantuk nih. Kita tidur, udah dalam tidur udah batal wudhu. Nah, ini bangun tidur. Dari situlah dihitung awal masa 24 jam ke depan atau 3 hari ke depan. Tak kedengaran. Mana mana? Gimana? Sepatu itu ya. Kalau yang kita tahu ini Uzair di Arab seperti kaos kaki yang terbuat dari sampai
Apakah di Indonesia itu boleh dengan sepatu boots itu kita bisa usap di atasnya, nggak usah membasuh kaki? Boleh. Sepatu boot boleh. Yang penting menutup dua mata kaki. Boleh Ustaz. Yang nggak boleh ya urap, kaos kaki ya. Kalau sepatu boleh. Bentuknya namanya terserah, yang penting dia nggak tembus air, tertutup dua mata kaki. Udah. Nah itu boleh diusap. Ya kalau di sana itu kan moza itu susah emang, lepasnya itu bisa setengah jam, soalnya sampai tekan itu sampai ke lutut itu. Kalau sepatu kita kan sepatu pun tinggal copot jadi Ya. apa besok termasuk ke moza juga itu ya. Nggak apa-apa. Ini bentuk ruksah kan. Walaupun mudah, nggak apa-apa. Karena juga nggak semua juga sanggup beli sepatu itu, mahal kali Ustaz ya. Nggak disyaratkan juga sepatu kulit kan. Di sana itu kalau di musim dingin sering dipakai sama orang Arab itu seperti kaos kaki, cuma terbuat dari kulit ya, untuk menghangatkan kaki biar nggak dingin. Ya, tapi berarti itu nggak digunakan untuk berjalan Ustaz, secara mandiri kan? Dipakai untuk jalan. Enggak, untuk jalan keluar rumah dipakai juga. Dipakai itu, apalagi musim dingin itu orang Arab suka pakai itu moza itu. Berarti sepatu itu namanya, bahasa kita tetap sepatu kan? Boleh itu. Iya. Kalau kaos kaki di kita yang kain itu kan nggak pernah dipakai berjalan, itu maksud saya. Ya, nggak dipakai berjalan. Hanya di dalam rumah. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh diusap. Nggak boleh dia. Baik, Pak. Kita lanjutkan. Nah, walau masaha fil hadar. Jikalau mengusap ia di hadir. Di rumahnya. Atau di kampungnya. Atau kemana-mana. Summa safara, kemudian safir ia. Au masaha, atau mengusap ia fi safar dalam safir. Summa aqama, kemudian mukim ia. Netap ia qabla mudiyyi yaumin walailah. Sebelum berlalu sehari semalam. Atau masa mukimen bisa menyempurnakan. Ia akan usapnya si mukim. Berarti cuma boleh sehari malam. Kenapa? Dia menyempurnakan akan usapannya si mukim. Tagliban li hukmil hadar. Karena memenangkan. Ya, bagi hukum hadar. Maknanya berlaku kepada dia hukum bukan orang musafir. Kenapa dimenangkan? Atau dimenangkan, kenapa diambil hukum minimal, hukum hadir? Li asalati, karena asalnya hadir. Atau asalnya hukum. Karena pada asal-asalnya, ya seseorang secara umum memang kebanyakan ya menetap kan. Safir kan jarang-jarang. Ada karena safir jarang-jarang, dapat rukhsah. Dan syaratnya juga ketat. Hai, misal. Wahada kulhu bin nisbati li salim. Bermula ini, seluruhnya ini di atas tadi itu bin nisbah untuk si salim. Orang yang normal. Lawan salim dalam kitab yaitu tidak imhadas. Orang yang terus-terusan berhadas. Si salim. Orang normal tadi ya. Sehari semalam dia nyapu kalau mukim. Kalau safir 3 hari 3 malam. Amma daimul hadas. Adapun orang yang selalu berhadas. Seperti yang keluar kencing terus menerus di belakang. Adapun tidak imhadas, fayajuzulahul masu, maka boleh. Ya, sasul baul, sasul mali ya. Istahadah. Adapun tidak imhadas itu fayajuzu, maka boleh baginya ada imhadas oleh masu, oleh mengusap. Bagi ma yang halal ianya ma, baginya tidak imhadas. Apa ma itu? Minas sholawat, dari sholat 5 waktu. Maka boleh baginya tidak imhadas oleh mengusap bagi sholat yang halal ianya sholat, baginya tidak imhadas dari sholat. Andaikan, ini halal sholat, andaikan lau baqiyah tuhruhul ladzi, jikalau tetaplah oleh sucinya si daim, suci yang la bisa yang memakai di atasnya suci kufaihi akan 2 sepatu. Jadi daim hadas begini. Daim hadas sekali wudu dia cuma boleh 1 sholat fardu dan sholat sunat tanpa batas. Nah, tidak imhadas cuma boleh 1 wudu untuk 1 sholat fardu dan tanpa batas sholat sunat.
Sekarang ini daim hadas sudah masuk waktu sholat. Dan daim hadas baru boleh wudhu kalau udah masuk waktu sholat kan. Udah masuk waktu sholat, dia wudhu, pakailah sepatu. Nah, dia mau sholat nih. Habis pakai sepatu, ada hadas lain nih yang bukan halis tadi, buang angin misalkan. Dia wudhu lagi, tetap boleh diusap itu. Boleh diusap hanya untuk fardu tadi saja. Satu fardu dan sunnah tanpa batas. Itu maknanya mayahil. Adapun daim hadas, maka boleh baginya oleh mengusap bagi sesuatu, bagi sholat-sholat yang halal hanya sholat baginya si daim hadas. Apa ma itu? Nyata dari sholat. Halal lau baqiyatuhu jikalau tetaplah oleh sucinya si daim, suci yang maka ia di atasnya suci akan dua sepatu. Ini kan masih kayak umum gitu. Sehingga beliau menjelaskan wadzalika fardun wahidun. Demikian ma yahillu lahu yang halal bagi si daim hadas yaitu fardun wahidun, satu fardu, wa masya'a dan apa yang ia kehendaki minan nawafil dari sunnah. Nah itu. Kalau mau salat fardu lagi selanjutnya harus buka sepatu. Kalau hadasa ba'da'an sholal fardha. Maka jikalau berhadas ia sesudah bawa sholat ia akan fardu. Sholat fardu berhadas lam yamsah illa min nawafil. Dia tidak mengusap ianya si daim hadas kecuali untuk sholat sunnah saja kan. Karena dia cuma boleh sholat sunnah satu fardu. Itu satu wudhu. Jadi kalau berhadas ia sudah bawa sholat ia akan fardu. Tapi sholat fardu berhadas. Mestinya kalau enggak berhadas, dia cuma boleh sholat sunnah juga, enggak boleh sholat fardu. Berarti cuma boleh usap untuk sunnah saja. Kalau berhadas ia sudah bawa sholat ia akan fardu. Lam yamsah dia tidak mengusap ia illa lin nawafili kecuali untuk sunnah. Kalau arada ayyusalliya fardan akhar, maka kalau bermaksud ia tidak imahadas bahwa sholat ia akan fardu yang lain, wajib naz'u khuffaihi, ini wajiblah oleh membuka dua sepatunya, fatuhrul kamilu dan wajiblah oleh suci yang sempurna. Oke, selesai. Sekarang semacam keukuran berapa kita usap kan? Keukuran berapa kita usap? Apakah harus seluruh bagian kaki? Sama seperti mencucinya, cuma ini diusap keliling, atas bawah, kiri kanan. Nah, wal wajibu fi masil kufaini. Formula yang wajib pada mengusap dua sepatu itu mah. Itu sesuatu yutlaku alaihi yang disebutkan di atasnya. Sesuatu ismul madhi akan nama mengusap. Kalau sudah disebut mengusap, nah sudah boleh. Berarti nggak disyaratkan harus menyeluruh seluruhnya. Penting sudah disebut dia sedang mengusap sepatu. Masuk dalam makna masih. Sama kayak mengusap kepala kan? Mengusap kepala. Guru, ya. Tapi secara logika kan yang kotor moza itu yang di bawah kalau untuk jalan. Ya. Kenapa yang diusap di atasnya? Nggak apa-apa, sama kayak wudhu katanya kan, yang buang angin, yang belakang yang diusap buka kan. Karena ini syarat doang. Karena yang di bawah untuk apa diusap? Walaupun diusap dia akan kotor terus Ustaz. Maksudnya berdebu terus karena digunakan untuk berjalan. Jadi nggak ada makna diusap di bawah. Karena memang di bawah terkena tanah kan. Bakal berdebu terus. Nah itu. Tapi di sini yang pengen dijelaskan makna masih itu. Kayak kita mengusap kepala. Nggak disyaratkan harus seluruh kepala kan. Bagian kepala udah disebut usap. Begitu juga di sini. Nah, yang wajib pada mengusap dua sepatu yang disebutkan di atasnya maka nama masih. Bila ada ianya mengusap itu di atas zahir bagian atas seperti. Nadhirama. Maksud saya nadhirama akan perbandingan yang telah lalu ia fi masirasi dalam mengusap kepala. Sedikit aja. Tidak boleh kalau di kepala. Tapi di sini kelihatannya pokoknya bagian atas saja lah. Atas jari-jari kan. Atas jari-jari. Atas jari kaki. Bahkan nggak boleh di bawah ini Ustaz. Fala yujliul mashu. Sama kayak kepala, rambut udah terurai ke belakang, nggak boleh di ujung rambut ya. Fala yujliul mashu, maka tidak memadalah oleh mengusap ala batinihi di atas batinnya sepatu di dalamnya. Kita masukkan tangan ke dalam. Wala ala akibihi dan tidak pula di atas akibnya.
tumitnya sepatu, bagian belakang. Wala ala harfih, tidak pula di atas tepiannya sepatu, pinggir-pinggirnya saja. Wala asfalihi, dan tidak pula di bawahnya sepatu. Jadi di atas sepatu. Apa namanya? Punggung sepatu apa? Bagian atasnya di yang ada talinya itu. Ah, di situ. Nah, diringan saja kan. Namanya juga pengganti Ustaz. Kayak pengganti wudhu. Pengganti wudhu, tayamum. Tayamum cuma 2 anggota saja. Muka dan tangan. Sementara wudhu 4. Nah, pengganti biasanya lebih ringan. Wal akmalu fi kaifiyati, dan bermula yang paling sempurna dalam caranya mengusap itu ayam sa'alahu. Bahwa mengusap ia akan bagian atasnya sepatu. Bagian atas yang mana? Asatira, bagian atas yang menutup ia bagian atas liduhuril qadam, bagi duhur, bagi punggung kaki. Wa asfalahu, dan bawahnya, yang menutup bawahnya, wa akibahu, dan sampingnya, dan tepiannya. Sebentar, Ustaz. Ini bukan mengusap di bawah, ini bukan. Mengusap ia akan bagian atas yang menutup bagi zahir kaki, kadam, tumit, zahir tumit, dan yang menutup bawahnya sepatu, yang menutup belakang sepatu, yang menutup tepian sepatu. Atau yang kita usap ini bawahnya, Ustaz. Saya nggak paham, coba. Nah, coba saya ulang lagi maknanya. Yang sempurna pada caranya itu pertama mengusap ia akan bagian atas. Bagian atas yang menutup bagi zahir kaki. Asfala, kalau kita atas ke a'la, kelihatan kita atas ke a'la nih. Berarti dan mengusap ia akan bagian bawahnya. Nah itu. Mengusap ia akan bagian bawahnya sepatu dan tumitnya sepatu, waharfahu, dan tepiannya sepatu. Kelihatannya begitu. Kita atas kepada a'la. Berarti kita usap semuanya. Nah, itu. Kita usap semuanya. Cuma kalau kita mau memilih bagian atas saja. Kalau bagian atas nggak kita usap, cuma samping, belakang, bawah nggak sah. Ya kan? Tapi kalau kita mau melakukan sempurna, yang lain sifatnya penyempurna, tapi yang pokok tetap atasnya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Mengusap ia akan bagian atasnya yang menutup, dan baru bagian bawah, bagian belakang dan samping. Nah, itu. Ya. Emang dibaca ala harf kafu itu ya Ustaz ya, pinggiran ini. Ya, karena kita atas kepada a'la, makanya kita baca harfa maf'ul kan, maf'ul. Jadi a'la, asfala atas kepada a'la, akiba atas kepada a'la, harfa juga atas kepada. Berarti huruf jarnya ini nggak berfungsi ala, kan ada ala ini. Bukan ala harfihi, tetap ala harfahu. Ini bukan ala Ustaz, a'la. Isim tafdil. Oh. Bukan huruf jar bukan. Oh, a'la. Yang lebih tinggi. Bagian atas. A'lahu, kan ala. Oke. Nah itu. Iya. Itu berarti intinya wal akmal itu ya semuanya ya. Semuanya benar. Akmal itu semuanya. Ini kitab ini kali salah cetak. Di sini wala ala, nggak ada ainnya, langsung wala ala. Oh iya. Gimana Ustaz Hudzaifah? Ala isim tafdil. Gimana Ustaz Hudzaifah? Kalau di atas kan itu yang penting disebut mengusap aja. Ya. Nah, itu kan wal wajibu bimasil khufain ya ma yutlaq oleh ismul masih. Ya. Kewajiban di dalam mengusap khuf asalkan ma yutlaq oleh ismul masih. Mungkin itu hanya sekedar menunaikan kewajibannya saja. Akan tetapi kalau berbicara akwal ya semuanya diusap ya. Benar, sama kayak kepala kan. Kepala malah diputar 2 kali Ustaz kan, didorong dari atas ke belakang, dibalik lagi. Iya, akmal. Itu udah ada sunnah-sunnahnya kan. Cuma untuk wajib ya bagian punggung sepatu saja. Zahir sepatu. Oke, kita lanjutkan ya.
Wa bi ayyakunal mashu khututan, dan bahwa adalah mengusap itu khututan, bergaris-garis. Dalam bentuk garis maknanya apa ya bahasa Indonesianya? Ya kita doronglah telapak tangan kita dari ujung kaki ke bagian tumit. Ya, ini ada gambarannya, taswirnya. Dengan bahwa adalah mengusap itu khututan. Apa makna khututan? Bi ayyadha yadahul yusra, dengan bahwa meletakkan dia akan tangannya yang kiri tahta akibil khufi, di bawah belakang sepatu. Akibi di belakang. Ya, wa yadahu, meletakkan dia akan tangannya yang kanan ala atrafil asabi, di atas ujung-ujung jari jemari kaki. Asabi di sini jari kaki. Tangan kiri di belakang tumit kita, tangan kanan di ujung sepatu. Yang di bawah kita tarik ke depan, yang di depan kita tarik ke atas. Nah, summa yumirra yadahul yumna. Kemudian menjalankan ia, melalukan ia akan tangannya yang kanan ila akhir sak, ke akhir betis kan. Jadi tangan kanan kita tarik ke atas, ke akhir betis. Bahwa akhir betis yang dimaksud di sini yaitu ka'bani, dua mata kaki. Nah, jadi jari kita yang kanan di ujung kaki kita seret ke mata kaki. Wa yumirra yadahul yusra, dan melalukan ia akan tangannya yang kiri ila atrafil asabi, kepada ujung jari jemari. Min tahtu, dari bawahnya sepatu kan, dari bawahnya sepatu ke depan. Mufarrijan, hal keadaan ia itu yang merenggangkan baina asabi yadaihi, antara jari jemari dua tangan. Baik tangan kiri tangan kanan kita renggangkan. Ah itu. Gimana Ustaz? Perempaan. Ya, perempaan. Ah itu. Apa sebenarnya? Kemudian melalukan ia akan tangan yang kanan kepada akhir betisnya, maknanya bahwa dianya akhir betis itu dua mata kaki. Fayumirra, dan menjalankan atau melalukan ia akan tangannya yang kiri ila atrafil asabi, kepada ujung-ujung jari kaki. Min tahtihi asalnya, dari bawahnya kaki. Daun serai, daun salam, capir. Ya. Dalam keadaan mufarrijan, merenggangkan ia baina asabi yadaihi, antara jari jemari dua tangan. Sedikit lagi. Aman Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayantahi jawadul masih biahadi salah satu asya, dan berakhirlah oleh kebolehan mengusap dengan salah satu dari tiga perkara ini. Salah satu dari tiga perkara. Yang pertama bikhal'ihima, dengan sebab mencabut, membuka keduanya dua sepatu. Habis wudu dibuka. Nah itu tak boleh usap lagi kan. Habis bukan gini maksudnya. Habis wudu, kemudian dia berhadas. Kemudian dia buka misalkan. Walaupun dipakai lagi nggak boleh usap. Dengan membuka keduanya dua sepatu. Au bi khal'i ahadihima, atau dengan membuka salah satu keduanya. Au bi dhuhuri ba'dhi rijli, atau dengan tampak sebahagian kaki. Sepatu sobek ya. Oh bukan sobek di sini contohnya. Atau dengan tampak sebahagian kaki bisa babin khila'ihi, dengan sebab terlepasnya sepatu. Au bi khurujil khufi an salahiyatil masih, atau dengan sebab keluarnya sepatu dari kelayakan mengusap. Kata kharuqihi, seperti sobeknya sepatu. Sobek. Kenapa semuanya bisa menyebabkan nggak boleh usap lagi? Li'annahu labuda, karena sungguh hal dan sya'an. Labuda min dawami solahiyati, tidak dari tetap patutnya sepatu, patut layaknya sepatu, lil masih, bagi diusap, fi jami'il mudah, dalam semua masa. Mulai dari dipakai kan sampai selesai masa. Nah, itu. Yang kedua bingqidha'il muddatil mahdudah, dengan selesainya, berlalunya masa yang telah ditentukan, mahdudah. Bingqidha'il muddatil mahdudah, dengan berlalu masa yang ditentukan, fi haqqil mukim, pada hak si mukim wal musafir. Mukim sehari, lewat sehari nggak boleh lagi. Kenapa? Makan deh.
Nah, itu. Falaisa li ahadihima ayyusalliya ba'da inqidaiha bituhril masih. Maka tidak boleh tidak bagi salah satu keduanya oleh bahwa salat ia sesudah lewatnya masa dengan suci mengusap. Nggak boleh salat lagi pakai sepatu itu kan. Harus dibuka dulu. Walaupun masih suci. Nah, misalkan sehari semalam belum batal wudhunya kita takdir kan. Dah lewat 24 jam, sepatu tetap harus dibuka. Yang gitu. Maka tidak boleh bagi salah satu keduanya, si mukim dan si musafir, oleh bahwa salat ia sesudah berlalunya masa dengan suci usap sepatu tadi. Bal yanta'uhuma. Nah, tetapi mencabut ia akan keduanya sepatu, summa yaghsilu qadamaihi, kemudian mencuci ia akan dua kakinya saja. Kalau misalkan dia masih suci. Nah, buka sepatu tetap cuci kaki baru salat. Membasuh ia akan dua kakinya saja. Fayusalli bidzalika tuhri, maka bersuci ia, salat ia dengan suci itu tadi. Ya, insyaallah. Jadi kita takdirkan bagaimana? Kita asar sekarang lah, asar sekarang. Waktunya sampai asar besok. Sebelum asar besok, kita berhadas. Itu kita masih boleh nyapu kan? Misalkan sejam sebelum asar. Katakanlah habis waktu pas mau masuk salat asar. Sebelum salat asar kita udah wudhu nih, kita udah usap sepatu. Nah, pas masuk salat asar, waktunya udah habis. Itu harus buka lagi sepatunya. Buka lagi sepatunya. Atau bagaimana kita takdirkan? Saya ulang. Maka tidak boleh bagi salah satu keduanya sholat ia sesudah selesainya masa. Dengan suci usap. Berarti kan dia udah pernah bersuci kan? Udah pernah bersuci. Di waktu zuhur, dia udah bersuci, udah lengkap lah pakai sepatu kan? Cuma waktunya kita takdirkan habis di waktu asar. Pas mau sholat asar, sepatu harus buka. Karena masanya udah habis, harus cuci kaki lagi. Nah kan? Bal yanta'uhuma, bahkan membuka ia akan keduanya dua sepatu, kemudian mencuci ia dua kakinya saja, fayusalli, maka salat ia bidzalika tuhri dengan suci tadi. Yang ketiga yang membatalkan usap, bi'urudi ma yujibul ghusla, dengan datangnya sesuatu yang mewajibkan ia akan mandi. Ya. Karena usap cuma boleh dalam wudu. Ini ada hal yang mewajibkan mandi, ka ghasli, ka janabatin seperti junub, haidun haid, wa nahwihima, seumpama keduanya, nifas misal. Wajib alaihi ayyan dia, maka wajib kepadanya oleh bahwa mencabut ia al-khufa akan sepatu, fayatatahhara, dan bersuci ia tuhuran kamilan, akan suci yang sempurna. Baik. Sedikit lagi. Yang minta ilu. Ya. Gimana? Dan apa Ustaz, PDF-nya Ustaz punya nggak Ustaz? Bisa bagi nggak Ustaz? Ada di Telegram Gundul Mantul Ustaz. Jadi bagi. Tinggal klik aja Ustaz. Masuk Telegram Gundul Mantul. Semua kitab yang saya baca ada di situ. Oh. Kita simpan di Telegram. Ada ya? Ada PDF. Pilih di berkas. Kalau Tanwirul Qulub seperti yang biasa yang lainnya saya punya. Ini kalau kitab yang ini nggak punya tuh. Ada di itu. Pakai mantel Kak. Ada di Telegram. Kita buka Telegram, ini Telegramnya. Di sini layar HP saya gelap ya. Saya nggak punya Telegram, Ustaz. Harus di-download Ustaz, karena kitab itu semuanya memang di Telegram. Semua, kalau Ustaz buka Telegram banyak banget perpustakaan gratis kan. Ustaz bisa cari kitab apa aja. Nah itu. Karena kalau Telegram Telegramnya nggak perlu memori HP. Kalau di HP penuh memorinya kan. Oh, seperti itu. Kalau kita simpan di HP nggak muat Ustaz, kita banyak banget. Untuk buka Telegram Ustaznya gimana? Tinggal Ustaz ketik Gundul Mantul. Ustaz udah punya Telegram. Kayak WhatsApp juga kan. Kan ketik Gundul Mantul muncul. Bentar ya. Ini nama Telegram saya, Kitab Kuning Gundul Mantul. Ustaz ketik di sini. Oh iya. Ya kan? Ini kurang kelihatan, layarnya lagi masalah. Kitab Kuning Gundul Mantul yang baru followernya baru 2000-an. Ini semuanya ada 205 kitab.
Berkas. Nah, ini banyak kitab tinggal download kan. Yang saya baca di channel ada. Nah, lanjut sedikit lagi. Ini dari ujian hidup. Antar sekolah. Terima kasih. Pakai helm. Ya. Kita lanjut. Summa innahu idzan taha jawadul masih. Kemudian bahwa sungguhnya hal dan syarat. Idzan taha apabila selesailah atau berakhirlah oleh kebolehan mengusap. Bima dzukira dengan apa yang telah disebutkan. Makna bima dzukir dengan 1 sampai 3 tadi. Kemudian sesungguhnya hal dan syarat apabila telah berakhirlah oleh kebolehan mengusap bima. Berakhir dengan sebab ma yang telah disebutkan tadi. Dan seterusnya atau selesai masa. Siwa nahwil janabah. Selain yang junub. Selain junub. Bi'ana khala'a khufahu dengan bahwa membuka ia akan sepatunya. Au dhahara ba'du rijli. Atau tampaklah sebahagian kakinya. Au inqadat muddatul masih. Atau berlalulah oleh waktu sapu. Bahwa padahal dianya itu ala taharatil masih. Padahal dianya itu masih dalam keadaan suci. Masih suci. Waktu habis. Status dia badannya masih suci. Dari hadas kan. Cuma tadi kan kata beliau. Masa sapu nggak boleh. Nah, coba kita lihat. Selesai kebolehan mengusap. Kan mengusap doang yang nggak boleh kan. Sementara badan dia sekarang suci. Boleh nggak suci itu dia gunakan untuk sholat? Di atas tadi beliau bilang sepatu harus dibuka. Tinggal basuh kakinya saja. Ini kita lihat beliau pengen bilang apa di situ. Kemudian sesungguhnya hal dan syai'an bila selesai berakhir kebolehan mengusap dengan ma yang telah disebutkan selain junub. Di junub ada kasus khusus. Dengan bahwa membuka ia akan sepatunya. Atau tampaklah sebahagian kakinya. Atau berlalulah masa usap. Artinya beliau menjelaskan murad bahwa padahal dianya seseorang itu ala taharatil masih di atas kesucian mengusap. Badannya masih suci. Niscaya. Ghasala qadamaihi faqat. Mencuci ia akan 2 kakinya saja. Buka sepatu, cuci 2 kaki saja. Yang lain nggak perlu disucikan karena memang statusnya dalam keadaan suci. Kenapa kaki saja yang disucikan? Karena kaki doang yang batal. Maknanya nggak boleh diusap. Usap kan pengganti cuci tadi kan. Nah, libutulani tuhrihima. Karena batal suci keduanya 2 kaki, duna ghairihima tidak selainnya 2 kaki. Min baqiyati a'dha'ih dari ketinggalan anggota badan. Ini ruwet juga urusan. Nah itu. Cuci kaki aja kan. Wala yasta'niful wudu'a dan tidak memulai ia akan wudu dari awal. Isti'naf kan mulai dari awal. Wala yasta'nifu tidak mengulang ia akan wudu. Alal asah atas pendapat asah. Tetapi yustahabu lahu isti'nafu disunnahkan baginya akan mengulangnya wudu. Mulai dari awal. Khurujan minal khilaf karena keluar dari khilaf. Ada yang mewajibkan. Kecuali junub. Amma idza arada alaihi nahu janabah. Adapun apabila datang kepadanya seorang oleh seumpama junub. Apa seumpama junub? Mimma yujibul ghusla dari apa saja yang mewajibnya akan mandi. Nah, fakat sabaqa bayano, maka sungguh telah terdahululah oleh penjelasannya harus mandi kan? Junub ya harus mandi. Mandi seluruh badan. Nah, ini apa maksudnya? Sebentar. Dah. Wa kharaja biqauli dan keluar dengan ucapan saya bahwa ala taharatil masih padahal dia di atas suci mengusap tadi. Ini penting nih di sini jadi tekanan. Jadi sebentar. Ini kita takdirkan tadi hari ini dia udah wudhu sempurna pakai sepatu ya, kemudian katakanlah sehari waktunya. 5 jam kemudian batal wudhunya, dia wudhu lagi, sepatunya dia usap. Nah, ketika dia wudhu, sepatunya dianya usap, itu namanya taharatal masih. Bukan taharah asal sebelum dia pakai sepatu, bukan. Nah, begitu habis waktu, dia berada dalam suci sapu, sepatu harus dibuka, kakinya diusap. Beda lagi kasusnya, Ustaz. Kasusnya begini, ini saya contohkan dulu. Kita wudhu ini udah sempurna, kemudian kita pakai sepatu.
Kemudian kita pakai sepatu. Artinya wudhu sempurna baru pakai sepatu. 5 jam kemudian kita buka sepatu. Kita buka sepatu. Atau sampai sehari semalam nggak batal-batal wudhu. Nah itu sholat tinggal buka sepatu, sholat aja langsung. Sholat aja langsung. Atau nggak buka sepatu pun masih boleh sholat. Karena memang dalam keadaan suci kan. Dan suci asal itu. Bukan suci dalam masa usap. Ah itu. Nggak tahu ini. Penyampaian saya Ustaz. Sebentar ya. Saya ulang lagi. Nah ini Ustaz. Dan keluar dengan ucapan saya wahwa dianya seorang di atas suci usap. Oleh ma. Keluar oleh sesuatu. Idza kana bila ada ia itu di atas suci mandi. Di atas suci mandi. Maksudnya bi an ghassala rijlaihi dengan bahwa mencuci ia akan dua kakinya dalam sepatu. Mencuci ia akan dua kakinya dalam sepatu. Gimana kita takdirkan? Nah, dia mandilah. Kakinya, ya mungkin orang mandi nggak buka sepatu. Aneh juga ini, Ustaz. Fahadzakan at-taharatu kamilatan. Maka bermulasi ini adalah sucinya si ini itu sempurna. Fala yalzamuhu syai'un mimma dzukira, maka tidak wajib kepadanya seseorang oleh sesuatu dari apa yang telah disebutkan bila khilafin tanpa khilaf. Bal yusalli bi taharatihi ma arada. Bahkan salat ia dengan sucinya akan apa yang ia inginkan. Wala tabtulu salatu dan tidak batallah oleh salatnya ini entah jika berakhirlah oleh jawadul masih oleh kebolehan mengusap dalam pertengahan salat. Coba ditakdirkan. Insyaallah. Banyak takdir kita pikir. Ini saya takdirkan yang di sini Ustaz ya. Nah, saya takdirkan misalkan seperti awal kita udah wudhu sempurna, kita di kampung lah, kita pakailah sepatu. Kita pakailah sepatu. Kemudian katakanlah duhur ya, duhur kita pakai sepatu. Kemudian kita udah sholat asar, pakai sepatu dari sholat asar, nggak perlu wudhu, belum batal. Sebelum maghrib kita buka sepatu kita. Kita buka sepatu kita takdirkan. Kemudian kita pakai lagi. Kita buka sepatu kita. Dan kaki kita masih suci Ustaz. Karena wudhu pertama kan. Kita buka sepatu kita. Begitu kita buka sepatu kan batal mengusapnya. Nggak boleh diusap lagi. Benar kan? Kemudian kita pakai lagi sepatu. Boleh nggak kita langsung sholat maghrib bersama sepatu? Boleh. Boleh. Karena dia suci kan. Sepatu nggak ngaruh. Karena kita nggak usap kan. Nah, jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Ada berbelit-belit dikit. Yang tidak diperbolehkan itu berarti mengusap mujahnya saja. Benar. Kalau dia misalkan batal wudhunya kan, mau wudhu lagi sepatu yang udah dibuka nggak boleh diusap. Nah itu aja Ustaz maknanya. Tapi di sini rada aneh dikit nih, mandi dalam sepatu nih. Keluar dengan ucapan saya padahal dia itu di atas suci sapu. Oleh apa keluar? Oleh ma. Apabila ada ianya seorang itu di atas suci mandi. Dengan bahwa mandi ia atau mencuci ia. Oh bukan mandi di sini. Bukan mandi. Mungkin yang dimaksud ala taharatil ghusli di situ membasuh. Taharah yang kamil itu kan. Ya. Taharah yang kamil ya. Ya. Sebelum pakai khuf itu kan wudunya wudu kamilah. Benar. Taharah kamilah. Benar. Ya. Jadi taharatil ghasli ini perbandingannya taharatal masih. Nggak tahu nih pikiran saya tiba-tiba ke mandi. Nah, dianya itu di atas suci usap. Makna suci usap kan berarti ketika dia masih pakai sepatu, wuduknya batal kan? Kemudian dia wuduk lagi, dia usap. Kan gitu? Nggak dicopot kan? Itu taharah usap. Oleh ma, apabila ada ianya seorang itu di atas taharah basuh. Lawan usap. Basuh kaki kan? Benar. Nah, dengan bahwa membasuhi akan dua kakinya dalam sepatu. Dua kakinya yang ada dalam sepatu. Bukan dia basuh kakinya dalam sepatu. Ini ibarat ada aneh nih. Artinya wuduknya sempurna. Belum pernah diusap. Nah, itu. Maka bermulasi ini adalah taharahnya itu sempurna. Maka tidak wajib kepadanya oleh sesuatu dari apa yang disebutkan tanpa khilaf. Bahkan sholat ia dengan sucinya akan apa yang ia mau. Dan tidak batallah oleh sholatnya bila selesailah oleh kebolehan usap di tengah sholatnya.
Nah, itu. Misalkan kita takdirkan orang bisa menjaga hadas 24 jam. Sudah 24 jam sepatunya belum dibuka-buka, belum pernah wudhu sebelumnya. Selama pakai sepatu belum pernah wudhu lagi. Nah, walaupun masanya sudah habis, nggak batal-batal. Dalam arti bukan nggak batal, dia tetap boleh sholat dengan sepatu itu, dengan suci itu. Nggak perlu dibuka. Mudah-mudahan begitu, kacau-kacau dikit. Walau intaha jawazul masih, jikalau berakhirlah oleh kebolehan mengusap dengan salah satu atau dengan ma yang telah disebutkan akan dianya ma. Padahal dianya seorang itu dalam sholat. Dia dalam sholat, niscaya batallah sholatnya. Batallah sholatnya, ini orang yang sucinya suci taharatil masih ya, bukan taharatil ghasli ya. Nah, itu. Kalau berakhirlah oleh kebolehan mengusap dengan salah satu atau dengan ma yang telah disebutkan, padahal dia dalam sholat, sholatnya batal. Qalu, mereka berkata, para ulama, mashul khufaini, bermula mengusap dua sepatu, wa ingkana jaizan sekalipun ada, ia itu boleh, faghaslur rijli afdalu, maka mencuci kaki itu tetap lebih baik daripadanya mengusap. Baik, mencuci itu asal. Dengan syarat, bisyarti alla yatrukal masha raghbatan fi sunnah. Dengan syarat, Allah bahwa tidak meninggalkan ia akan mengusap raghbah karena benci terhadap sunnah. Kalau dia meninggalkannya bukan karena benci, kayak enggak menerima hukum usap itu tetap mencuci lebih baik. Nah, tapi kalau dia benci, dia enggak suka banget nih praktek yang ini ya, sekali-sekali dia lebih baik mengusap. Nah, itu supaya menerima kan hukum Allah dengan ridha. Bahkan Syekh Ibrahim Laqani memasukkan kan masalah sapu sepatu dalam kitab akidah kan. Nah, padahal kan ini bukan urusan akidah. Dikit lagi. Wa illa fala syakka fi jawazi. Jika tidak, kenapa jika tidak? Mengusap dua sepatu sekalipun ada ya hukumnya boleh, maka membasuh kaki itu lebih utama daripada menyapu. Dengan cara Allah ya turka bahwa tidak meninggalkan ia akan mengusap karena benci dari sunnah. Tidak meninggalkan ia akan mengusap karena benci dari sunnah. Wa illa, jika apa ini? Jika meninggalkan, ia akan mengusap karena benci. Fala syakka, maka tidak diragukan pada bolehnya. Maka tidak diragukan pada bolehnya mengusap. Bal huwa afdalulahu, bahkan dianya mengusap lebih utama baginya. Oh ya. Wa illa ini wa illam yatrukil masha raghbatan. Jika tidak meninggalkan usap karena benci. Jika tidak mananya gini. Bukan jika tidak. Ini kan tidak nih Ustaz. Jika tidak meninggalkan. Jika tidak, jika meninggalkan. Nah itu. Jadi isbat. Wa illa, jika dia tidak mengusap karena benci. Dia tidak mengusap karena enggak suka kepada hukum ini. Maka tidak diragukan pada boleh mengusap pada hak dia. Bahkan dia lebih baik mengusap daripada mencuci kaki. Ya, bal huwa afdalu. Bahkan dianya masuk mengusap itu lebih baik untuk dia secara khusus. Kenapa? Karena dia selama ini kayak anti mengusap. Ya, supaya enggak anti, sifat antinya hilang. Nah, hukum lebih baik mengusap untuk dia seorang. Wallahu a'lam. Benar enggak begitu, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan seperti itu. Tuh. Ini belajar membaca, Ustaz. Saya baru belajar ya dan memahami. Nah, kadang memahami susah juga, apalagi hukum fikih kan. Nah, dia ya takut salah. Karena dia gini, apa namanya ya? Bukan saling bertentangan. Kalau salah penjelasan pasti bertentangan dengan bab-bab sebelumnya, kayak terkait gitu. Ini berapa juz Ustaz Quratul Ain? Allah bisa.